Gimana? Kalau menurut saya lewat jalan sana saja baris ada yang mengikuti. Yang kami tak ketahui, jangan terlalu minggu. Adalah yang kami ketahui tidak ada pohon yang lebih besar di wilayah ini selain kayu ini. Pohon apa namanya? Apa sih? Dia teh banyak merinding teh. Wah, masuk ya. Jadi nak. Mungkin dalam mohon Allah. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Sepertinya kalau saya pribadi tidak berani lama-lama ya. Tidak berani lama-lama. Entah, firasat saya enggak enak sendiri, enggak baik katanya. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya channel Hakikinet dan saya bersama teman saya Wasis Nur Hidayat. Apa nama channel teh? Santri Koplak. Dicek juga ya, tapi isinya juga sholawat dan kanuragan ilmu dalam. Kali ini saya biasanya membuat komedi, tapi malam ini saya tiba-tiba terkesan ingin mereview sebuah kuburan yang ada di tengah sawah dan katanya sih angker. Selama bertahun-tahun saya sebenarnya sama teman saya ini Murasis, Mas Aziz di sini terbiasa ke kuburan-kuburan gitu, tapi kuburan-kuburannya orang-orang soleh. Tapi kalau di sini saya tidak tahu entah soleh atau bagaimana karena identitasnya tidak jelas. Dan sampai saat ini saya tidak pernah berani. Hanya baru kali ini saya berani untuk mereview. Dan silahkan simak video dari kami. Yuk lanjut kita jalan ya. Yuk. Bersama kameramen juga Mas Fauzan. Oh ya, lupa saya tidak pakai songkok agar lebih keren dikit gitu Mas. Saya pakai kopiah dulu ya. Agak jauh sebenarnya, sekitar 10 menit baru sampai ke sana karena ada di tengah sawah. Dan konon sih agak angker gitu. Tapi saya rombongan karena saya pribadi takut, serius. Ada kameramen Mas Fauzan sama Abi Abdullah juga teman saya, Mas Aziz yang terkenal punya ilmu kanuragan di pondok kita. Mas Fauzan, suaranya bunyi jangkrik ya. Tidak kurang jelas. Oke. Kameramen nggak si melarat ini harus terpaksa melalui jalan yang agak sulit untuk membantu tapi tetap rapatkan barisan, apapun yang terjadi rapatkan barisan. Abi jangan kosongkan pikiran. Allah puyuh burung puyuh Hampir aja mau dibigat dia. Coba sebentar orang gitu kening burungnya. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum ya ahlal diyar. Jadi Nabi ya. Ini benar. Gimana tujuannya enggak ada. Ini kan dari ini ada. Ada di naun. Enggak salah ya, benar ya. Ini ada. Aku masih yang beda deh. Halo.
Waalaikumsalam. Andi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya, kami di sini. Dan ada telepon juga Mas Asih, kesulitan untuk mencari lokasinya. Tapi kalau siang kita biasa jalan-jalan sekitaran di sini. Sudah jelas kok ada kuburannya itu jelas. Oh kenapa? Kami seakan-akan linglung ini. Tidak terlihat ya. Mas Asih sedang ada telepon. Saya bawa teman saya juga Abi. Jadi kami akan berusaha untuk mencari di mana sih kuburan itu. Dan selama ini memang kami tidak diperbolehkan untuk mencari kalau malam. Tapi kami penasaran. Entah di sini atau di mana. Masa sih kuburan ditutup dengan limbunnya? Jangan. Tidak. Kayak kok sering deh benar. Tidak kan jadi. Karena batu nisannya kecil. Tidak terurus memang teman-teman, tidak terurus. Tapi di sini kuburannya ya. Tapi ini ada apa namanya? Semak-semak atau kayu, tumpukan kayu ini. Kami tidak berani untuk takut ada ularnya. Dan selama ini kami belum pernah malam-malam ke sini. Karena memang yang saya ulangi lagi tidak diperbolehkan. Kalau menurut Mas Asis gimana lokasi ini? Ya kalau saya sendiri pribadi, sebenarnya saya sering kalau siang tuh lewat sini. Kalau malam ya nggak pernah, cuman malam ini. Ya kalau dilihat secara pandangan batini ya, tidak ada tempat yang kosong dari penghuninya. Di sini kalau daerah sekitar yang di bawah ini, menurut saya aman-aman saja. Tapi kalau di atas, insya Allah bisa kamera ke atas. Bisa kamera. Di bagian sana, ada di bagian tengah, yang sebelah kanan, agak yang ke timur. Sedang lihat kita, ya kita di sini gak ada niatan salah. Kita silaturahmi, hanya main-main di sini, hanya ingin menjelaskan kepada halayak bahwa sesuatu itu bukan hanya yang tampak, segala yang zahir pasti ada yang batin. Itu saja. Kalau biasanya dari cerita itu apa namanya? Di sini itu ada Adapun benda pusaka misal, benda pusaka kalau tidak salah apa apa namanya? Merah delima kalau tidak salah gitu. Entah merah delima atau apa. kalau sepengetahuan saya di sini, kalau miras delima ya kurang jelas. Tapi yang saya lihat hanya kendi yang ada di sini. Apa mau bilang keris ya bukan keris, mau bilang tombak ya bukan tombak. Agak panjang tapi bukan pedang. Nggak tahu ya, karena pandangannya kurang jelas di sini. Ada di dekat akar pohon ini. Jadi kalau saya pribadi sih sebenarnya agak sedikit merinding gitu. Dan saya rasa barusan biasa-biasa saja, cuacanya seperti yang dingin aja gitu. Anginnya kayak yang aneh, cicaknya banyak yang bunyi. Tapi kok tiba-tiba, jadi kalau badan saya sendiri tiba-tiba hangat gitu. Jujur selama ini di sini itu memang jarang dijamah oleh Manusia Manusia. memang nggak terawat di sini. memang tidak terawat. Dan kami kalau lewat di siang hari, maksudnya di malam hari yang memang jarang orang lewat. Kalau di siang hari dulunya di sini memang ada, tapi sekarang sudah rimbun. Coba kameramen rimbunnya diperlihatkan ya, dan juga kayunya. Jadi kami rasa sedikit ada kegagalan karena tidak bisa menunjukkan secara langsung seperti apa bentuk kuburannya. Karena memang tidak dikenal, hanya saja ada kuburan dan memang sawah ini adalah peninggalan Dari kerajaan. Kita tunjukkan nanti ya, di sana itu nanti kita tunjukkan tempatnya. Masih ada bekas kolam, masih ada tempat sistem Belanda itu loteng namanya, yang dijadikan gubuk. Sekarang kan jadi persawahan. Masih batu batanya masih banyak dulu, sekarang banyak yang hilang juga. Jadi teman-teman mohon maaf ya, kami tidak bisa menunjukkan kuburannya. Ayo kita lanjut pada tempat selanjutnya. Semoga kita mendapati apa yang kita harap dan semoga tidak terjadi apa-apa. Yuk kita lanjut. Kamera juga bisa dimatikan sementara. Oke, kita lanjut ya. Setelah kita menempuh jalan sekitar 300 meter, kita sudah hampir mendekati ini. Tinggal 100 meter lagi kita sampai. Kita lanjut ya. Lewat tengah saja. Oleh peguyuban apa namanya, entah apa, di pusat Besuki, pusat Haji Mungrat Bambang ya. Siapa entah namanya. Tapi memang kami tidak diperbolehkan kalau di tengah malam jam 12 ini masuk ke wilayah ini.
memang tidak diperbolehkan. Tapi kami ngeyel karena penangkaran. Dan saya pernah berhenti di tempat yang mau kita tuju ini. Pernah saya berhenti bahwa di sini ada gioknya, entah itu giok atau virus, kurang tahu juga. Yang jelas batu biru, kurang jelas gitu. Tapi saya juga tidak berani karena tengah malam yang mau ke sini. Setelah saya ceritakan kepada orang-orang, memang di sini pernah ada dulu ketika orang membajak sawah, sapinya tidak mau jalan. Ternyata setelah dilihat itu masih manual dulu, bukan kayak sekarang. Yang sapi itu ternyata ada cincin-cincin batu giok kalau nggak salah. Itu ceritanya yang kami dapat. Lewat tengah saja. Kita sudah sampai di kolam. Kita sudah sampai di kolam dan rimbun sekali teman-teman. Ini kolam, tapi sudah tidak terpakai karena sudah beberapa ratus tahun dahulu. Ini adalah wilayah tempat keturunan Bupati pertama Besuki atau Kadipaten sewaktu masih lagi. Alhamdulillah kita disambut di sini. Alhamdulillah. Ini ular. Oh, ular ya. Ada ular, disambut ular. Ya. Ini yang kita takuti kalau lewat di sini. Alhamdulillah kita ada penyambutan. Ada ular. Ini. Oke, dan Alkisah ya, gimana entah ceritanya itu, Mas Aziz? Yang dua orang itu, anak dua orang mati di sini, entah tidak ada sebabnya gitu. Ya Allah, ada mata. Di sini dulu ada daerah sekitar sini tetangga. Anaknya dulu main di sini karena ada air, dua orang. Tapi tidak bersamaan. Mandi di sini, akhirnya tidak bisa keluar. Ya mati di sini. Kalau nggak salah cowok cewek. Ya intinya di sini udah memakan korban dua orang. Dan di sini diyakini di antara luasnya persawahan ini masih ditempati kerajaan. Di kolam inilah semua penghuni bangsa halus bertempat tinggal sekarang. Intinya kalau dulu di sini jadi kerajaan manusia, ada di daerah bagian mana saya masih belum lahir. Ya sekarang kalau nanya di mana sekarang kerajaan bangsa halusnya, ya di sinilah. Kita lanjut jalannya ya. Kita lihat review kayu-kayu ini yang rimbun dan besar-besar ini. Mungkin yang kami ketahui, jangan terlalu minggir. Ada ular. Yang kami ketahui, tidak ada pohon yang lebih besar di wilayah ini selain kayu ini. Pohon apa namanya? Apa sih? Ayo. Dia teh, anak merinding teh. Wah, masuk Ya, jadi naik. Mau dalam mohon Allah. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sepertinya kalau saya pribadi Ma fis samawati wa ma fil ardi man tidak- alladhi yashfa'. tidak berani lama-lama ya. Tidak berani lama-lama. Kursi kursi samawati Entah, firasat saya nggak enak sendiri, nggak baik katanya. wa la Kayaknya ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ih, angin enggak, ayo kembali. Kita disuruh balik saja. Jangan lanjutkan. Tidak enak. Saja saya ajak Kak Dito Tengkula tak ganggu. Tengkula silaturahmi saja saya kumpul. Sudah, yuk kita kembali saja, balik saja. Gak enak. Maaf ya teman-teman. kami yang terlalu takut atau memang bagaimana, tapi benar ada serentak tiba-tiba ada angin. Mungkin bisa dilihat diperhatikan di menit yang kami barusan. Anginnya itu berbeda dan bersuara kencang anginnya. Setelah kami pindah ternyata ini nggak ada angin sudah. Setelah kami pindah. Ya kita lanjut, tapi kami tidak lewat di jalannya. Kami benar-benar khawatir lewat di tengah sawah saja. Karena memang ini sudah peninggalan sekian abad yang lalu. Mungkin dari sini ya lebih tampak bentuk kolamnya. Kameramen Mas Fauzan, hati-hati, tolong. Sampai sekarang masih terkenal angker. Dan bahkan seringkali kalau kami ingatkan cerita dari warga-warga wilayah sini, memang masih saja ada yang tampak. Itu pohonnya. Kalau tidak salah sekitar
kelilingnya, keliling lingkaran pohonnya itu entah 3 meter atau 4 meter, berapa juga. Bila kami tidak, yang jelas kami tidak berani mereview karena ada firasat tidak enak. Kasihan kameramen. Lewat tengah sawah juga ya. Nah, masih kami di wilayah aman, masih belum ada di wilayah aman. Gimana? Kalau menurut saya lewat jalan sana saja, baris ada yang mengikuti. baris saja, jangan 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 berpencar. jangan pakai barisan panjang, baris saja. Sebenarnya saya ini nekat. Ngeyel, sudah tidak diperbolehkan untuk dikunjungi tengah malam, tapi ngeyel. Dan di sini masih ada kayu lagi yang memang katanya juga bisa ada loteng, dan itu bekas kerajaannya, dan sampai sekarang batu batanya masih banyak, tapi sepertinya sudah dibersihkan ya, tinggal sedikit. Tapi oke, kita lanjut. Kita sudah mendekati pemukiman warga ya, sudah mendekati pemukiman. Apalagi kita udah mau hampir subuh. Bentar lagi tuh mungkin berapa menit lagi nih, masih jam 2 lewat 15 menit. Kita akan melewati zona merah. Tapi sudah terlihat asli, kelihatan sudah pemukiman warga ya. Abi ada. Kalau saya sih tahu ceritanya. Kami biasa juga ke aspa-aspa orang-orang soleh, kami ngaji sebentar gitu. Tapi kalau wilayah-wilayah yang tidak jelas asal usulnya, kemudian cerita-ceritanya horor gitu, kami jarang, tidak pernah bahkan, baru kali ini. Dan ini ya, ini peninggalan beberapa tahun yang lalu, sampai sekarang tidak ada yang berani mengambil, entah kenapa. Ini pompa air berskala besar, ini lubangnya, perhatikan ya, ini lubangnya berskala besar. Ya sudah, kita lanjut. Tidak ada yang berani. Itu adalah pohonan yang juga zona merah. Nah, disinilah sekitar 50 meter lagi kita akan masuk di wilayah yang zona aman. Tapi sebelumnya kita lihat dulu review tempat ini. Yuk lanjut. Sudah sampai Mas Adis. Nah, kita sudah sampai di tempat ini. Di sini dulu ada pohon, ada orang, kenapa lah kan mimpi deh. Masa pohon Karno, Pak Karno. Pohon Karno yang ceritanya kalau saya tidak salah juga pernah ditanam di Mekah sama Pak Karno, ya itu mimpi kan, mimpi. Apa kan mimpi deh. Nah, di sini ada. Kemudian ini juga dari dulu yang saya tahu sejak dulu ini pernah direnovasi juga sih, kena angin karena pohonnya di sini sudah tumbang. Kemudian ininya juga tidak bisa menahan angin yang begitu kencang, dan di sini biasa ditempati oleh orang-orang yang sedang membajak sawah atau sedang bertani di sini. Di sana itu ada pohon juga. Kami jujur tidak berani ke sana karena memang pernah kami ke sana itu masih hampir maghrib. Di sana ada 2 ekor harimau entah apa itu, tapi seperti itu. Tapi penampakannya seperti harimau, Putih, tidak putih. Kami awalnya kira cuma duduk itu, kami nyangkanya bedus kambing. karena di sini banyak ternak kambing. Kalau siang tak kirain ada kambing yang ketinggalan. Yang tertinggal ya. So, ternyata setelah itu semakin mendekat, kami ya terpaksa lari. Dan waktu itu masih beberapa tahun lalu, kami tidak seberani sekarang untuk masuk wilayah ini. Kalau sekarang sudah sedikit berani, tidak terlalu berani. Dan terima kasih telah menonton perjalanan petualangan kami, dan mohon maaf mungkin tidak ada apa-apa yang bisa kami tunjukkan karena minimnya kemampuan kami untuk menunjukkan. Dan semoga semakin ke depan kami bisa menunjukkan yang lebih wow dan lebih keren boleh ya. Terima kasih telah nonton. Jangan lupa subscribe, comment, and share. Menurut kalian kira-kira yang selama kalian ikuti di sini perjalanan kami ini, perkenalkan
perjalanan Mas Abi juga, perjalanan Mas Aziz, perjalanan saya sendiri, dan juga sebentar. Ini kameramennya Mas Fauzan. Ya. Selama perjalanan mungkin teman-teman melihat sesuatu yang bisa disampaikan kepada kami. Apa yang teman-teman lihat? Silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih telah bersama kami. Semoga kita kedepannya sehat selalu, dan jangan lupa dukung channel saya yang belum subscribe ya. Kalau ada kritikan silahkan sampaikan. Terima kasih, kami tidak ada bermaksud apa-apa, cuma sekedar penasaran dan hobi memang, dan baru kali ini kami shoot ya. Ya, kami pamitan. Saya Hakikinet dan Saya Murasis Nur Hidayat. Muhammad Maulidan Nabi Abdullah. yuk kameramen Muhammad Andi Fauzan. pamit undurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.